Dengan adanya kolor hijau ini, hidup gue gak akan miskin lagi. Haus. Tuti mana? Tolong! Tolong! Jaga-jaga terus kita ya, harus perketat. Supaya aman ya kan? Harus biar ketangkep ini bang malingnya nih bang. Tolong! Bentar bang. Lu orang yang minta tolong ya? Dari, iya bener, dari arah sono. Itu kayaknya dari arah rumahnya si Gemoy. Mbak Tuti kayaknya. Masa sih? Hah? Apa tuh? Atlet maraton lewat bang? Bukan, Ninja Warrior. Iyalah Warrior. Itu. Maling. Woi, berhenti woi. Woi. Wah. Woi, jangan kabur lo. Bang. Jatuh kalau. Mau mana? Ampun. Udah maling lu di kampung gitu. Ajar. Buka. Buset. Berani lo. Ajar lagi. Sabar Nani. Ya ampun, badannya makin panas. Iya sabar ya. Kita minum obat aja dulu ya. Ibu cari dulu obatnya. Obatnya habis. Uang ibu juga udah habis sayang. Iya sabar. Aku harus cari uang kemana ya Allah. Kita minta tolong Bude Tuti aja ya nak ya. Sabar ya nak. Ayo. Tolong! Perhiasan Tuti hilang. Gak terima toh, pokoknya gak terima. Simpannya sudah lama-lama kok hilang. Tega banget, siapa yang ngambil? Gak mau. Kok akan tengah peting? Bodo amat dah. Kata kali tuh masjid terbang. Kenapa, Pok? Kenapa? Perhiasanku hilang. Apa aja yang hilang? Emas sama uang Tuti. Udah, kagak usah sedih. Masih untung, tapi cuman perhiasan sama uang yang hilang ya. Loh, kok masih untung sih, Yan? Untungnya, Yen, keperawanannya kagak hilang. Aku udah gak perawan toh. Cicing heula atuh repeh heula ibu terek ngomongnya. Sabar nyatutnya, makanya kamu teh banyak-banyakin sedekah gitulah pelit-pelit. Tapi tena naonnya. Bude kemalingan. Iya toh Mia, Bude kemalingan. Kesian banget saudara lu nih, Mi.
kemalingan dia. Tapi bandanya pada hilang, tapi masih nggak ada untungnya. Untung terus. Udah rugi toh ya ini. Itu kenapa bocah lu nangis mulu? Keberisikan ya sama tua masjid. Ini Bu Yayan lagi demam. Tadinya Mia mau pinjem uang ke Bude, tapi Bude lagi kena musibah. Lu gimana mau minjemin toh Mia? Budi aja kehilangan emas, kehilangan perhiasan, kehilangan uang. Ah, kamu nih gimana toh? Kesel. Alah, Mia, aduh, karunya teuingnya si bager teh atuh kumahakeun eueuh duitna. Yen bere duit atuh kumaneh sok. Ya Allah. Bu Tuti, Ini kenapa ibu-ibu? ini si Tuti kemalingan. Innalillahi. Yang sabar ya Bu. Ikhlas, semoga ada pengganti yang lebih baik. Sabar ya, tenang ya Po. Udah. Mbak ini, maaf Mas Yanto itu lagi lembur ya hari ini? Maaf Aini nggak tahu Mbak. Soalnya seharian ini Aini kerja di luar kantor. Lakinya kagak pulang. Anaknya kenapa Mbak nangis terus? Ini Mbak lagi demam. Saya lagi butuh Mas Yanto juga untuk beli obat. Oh ya Allah. Aini ada sedikit rezeki. Ini untuk beli obat Mami. Ya, dipakai dulu Mbak. Makasih ya Mbak. Nanti saya janji bakalan saya ganti. Waduh, mana lagi tuh malingnya? Iya bang, mana tuh malingnya? Gitu. Hah? Seandainya ada yang bisa menyelamatkanku. Kasihan anakku kalau sampai aku harus berakhir di sini. Langsung mulai. Apa tuh bang? Hantu lagi ini. Setan! Kabur! Sendalku baru. Rumah. Tadi itu apaan ya? Kakek? Ini kakek? Kakek sengaja cari kamu di sini. Kakek lelah. Kakek ingin pulang ke tempat kelahiran kakek. Jadinya kakek harus mewariskan ilmu ke keturunan kakek. Setelah ini, kakek akan balik lagi ke gunung dan menghabiskan umur kakek di sana. Tunggu, kakek. Ini maksudnya apa? Yanto sama sekali nggak ngerti. Maksudnya apa ini? Coba kamu.
kolor hijau. Maksudnya gimana sih, Kek? Yanto, kolor itu bukan sembarang kolor. Tadi kamu lihat kan, bagaimana kakek berhasil mengajar orang-orang yang mengejar kamu tanpa terlihat sama sekali. Dengan ilmu kolor hijau itu, kamu akan tidak terlihat bila memakainya. Jadi kakek pikir kamu perlu ilmu itu. Ini resikonya apa? Pakai kontrak gaib nggak? Kamu tidak usah khawatir. Selama ini kakek tidak pernah menjadikan keluarga untuk tumbang. Tapi ada pantangan. Jangan sampai orang lain mengambil kolor itu dari kamu. Apalagi sampai dicuci. Mas, Dan, bapak-bapak, ini kenapa nih Rondo kepada capek kelihatannya nih? iya Mas Yanto, ini kita habis kejar maling di rumah Bu Tuti. Bude, terus budenya gimana? Aman-aman Bang. Bu Tuti nggak apa-apa, alhamdulillah. Cuman malingnya aja nggak kekejar. Iya Mas, kita hampir aja nangkep tuh malingnya. Udah kita apain aja tuh biar ketangkep tuh maling. Duh, cuman sekarang kita masih mau menyusuri nih kampung nih. Mau tahu itu larinya kemana tuh maling tuh. Padahal tuh maling udah dipukul sama dia nih, jalannya pincang udah. Gitu, oke. Ya udah bapak-bapak, Madam, lu pokoknya hati-hati semuanya ya. Jangan sampai ntar lebih parah dari ini ya. Iya, Kalau Bang. gitu saya permisi dulu ya. Iya Mas Yanto, makasih Mas. Bentar Mas. Apa? Kaki kanan Mas Yanto kenapa tuh? Sakit? Iya, ini tadi di kantor pas lagi mau ke lantai 2, keselio jatuh ya. Sedikit lah, keselio sedikit. Oh, iya. Sakit Mas ya. Yaudah, Mas bisa pulang sendiri nggak? Atau nggak nanti kita anterin pakai motor? Bisa. Bisa ya? Bisa. Iya udah. Permisi ya. Iya Mas. Hati Mas. Iya. Cepat sembuh Mas. Iya. Gue ngeri ngeliatnya. Dia nggak dengar. Kakeknya Yanto bekas maling juga. Jangan-jangan dia ngikutin kakeknya lagi. Jangan suzon lu. Suzon jadi orang lu. Awas aja ya kalian ya. Kali ini aku udah ada pegangan. Tapi aku harus menghilangkan kecurigaan warga dulu. Jangan pernah tertipu dengan hal mistis yang menjanjikan keuntungan sesaat. Kamu hanya akan tersesat kalau sampai kamu mengikutinya. Maksud kamu tuh apa ya? Hah? Ceramah kamu itu nggak masuk kalau ke saya. Ngerti? Iput, takut ada maling lagi di rumahku toh. Ya elah, Tuti. Gue lagi nonton konten aja sampai kagak kedengeran suaranya. Lu apa yang ditakutin coba? Kita masih nemenin di mari. Nggak usah manja lu. Kenapa toh, Put? Kenapa? Mau apa sih, Put? Aduh, balik lagi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, aduh. Kumaha tuh maling mati udah ketangkap? Ini saya mau ngasih tahu malingnya udah kabur, nggak berhasil ketangkap. Kayaknya udah jauh dari kampung sini. Bagus dong. Berarti malingnya udah kagak ada di mari. Iya kan? Bener pisan eta teh. Karena maling mati sudah kabur ke kampung sebelah, jadi kita teh pulang aja yuk. Ayo.
Alhamdulillah, akhirnya Mas Yanto pulang. Aku khawatir banget, Mas. Ini apa, Mas? Gak usah. Mas Yanto kemana aja sih, Mas? Tadi Nami demam, terus obatnya habis. Dan aku gak ada uang sama sekali. Akhirnya aku ke Bude Tuti untuk minjem uang. Tapi kasihan juga dia habis kemalingan. Untung aja tadi ada Mbak Aini. Dia minjemin aku uang, Mas. Kamu ngerti gak sih? Kamu tahu kan kalau misalnya Mbak Aini itu satu kantor sama aku? Tahu kan? Ngapain kamu minjam uang sama dia? Kamu bikin aku malu. Tapi Mbak Aini yang nawarin ke aku, Mas. Lagian juga emang aku juga nggak ada uang sama sekali untuk beli obat. Utang kita udah di mana-mana, semua orang udah nagih. Untuk makan besok aja aku nggak tahu mau ngutang kemana lagi, Mas. Ah! Duit terus kamu tuh ya? Kamu tuh sebagai istri harus jangan boros. Bisa nggak sih? Mas, tapi emang uang dari Mas tuh nggak pernah cukup untuk aku. Ibuku aja di kampung itu lagi sakit, Mas. Aku minta tolong ya, Mas, kalau Mas ada uang lebih, tolong kasih untuk ibu aku. Buat ibu? Kita aja masih ribet. Sekarang kamu mau kasih uang ke ibu? Kalau kamu mau ya udah kamu kerja. Bantuin aku, kamu tahu sendiri. Aku cuma kerja sebagai OB. Ngerti nggak? Kalau suami pulang, istri itu layani, bukan jadi beban pikiran. Ya Allah. Mas Yanto kakinya kenapa, Mas?